Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Evelyn Milenia. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1191061, kelas MA 19C12, mata kuliah Praktikum Statistik. Kali ini, dalam video ini saya akan membahas mengenai 4 tipe macam data atau level of measurement. Yang pertama, di sini ada data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit, dan data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan serta tidak bisa untuk proses perhitungan angka. Nah, di sini ada contoh tabel data nominal. Telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui komposisi pegawai di PT Lodaya. Berdasarkan studi dokumentasi diperoleh. Yang pertama, di bagian keuangan, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 25 orang, sarjana muda 90 orang, SMU 45 orang, SMK 156 orang, SMP 12 orang, dan SD 3 orang. Sedangkan di bagian umum, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 5 orang, sarjana muda 6 orang, SMU 6 orang, SMK 8 orang, SMP 4 orang, dan SD 1 orang. Di bagian penjualan, jumlah pegawai yang lulus S1 sejumlah 7 orang, SMK 65 orang, SMP 37 orang, SD 5 orang. Dan terakhir di bagian Litbang, jumlah pegawai yang lulus S3 ada 1 orang, lulusan S2 ada 8 orang, lulusan S1 ada 35 orang. Jadi dalam data nominal ini hanya sebagai label saja dan tidak memiliki perhitungan angka. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Urutannya mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah atau paling baik sampai ke yang paling buruk. Ciri-ciri data ordinal, yang pertama ada posisi data tidak setara. Misalnya, dalam survei atau penilaian terhadap suatu pelayanan, terdapat dua penilaian. Yang pertama ada sikap pelanggan yang sangat puas, lebih tinggi dari yang puas. Yang kedua ada sikap pelanggan yang puas, lebih tinggi dari yang cukup puas. Dan ciri yang selanjutnya, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak mungkin 1 ditambah 2 sama dengan 3, yang berarti sangat puas ditambah puas sama dengan cukup puas. Nah, di sini juga ada macam data ordinal. Di sini data ordinal berdasarkan ranking diurut dari yang lebih tinggi sampai yang terendah dengan jarak yang tidak harus sama. Angka datanya tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, atau dibagi. Contohnya, Anissa mendapat nilai rata-rata 3,9 sebagai ranking 1, Bunali mendapat nilai rata-rata 3,6 sebagai ranking 2, Cicak Rowo mendapat nilai rata-rata 3,1 sebagai ranking 3. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Warga kelas di atas, warga kelas menengah, warga kelas bawah. Jadi, data yang diperoleh diurutkan dari yang paling baik sampai yang paling buruk, atau yang paling tinggi sampai yang paling rendah, seperti contoh di data ordinal tersebut. Dari penilaian yang paling tinggi, yaitu sebanyak 3,9 sebagai ranking 1, 3,6 sebagai ranking 2, dan selanjutnya 3,1 sebagai ranking 3. Jadi diurutkan dari yang tinggi sampai. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval, dinamakan data interval. Ciri-ciri data interval tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti terjadi pada data nominal dan ordinal. Jadi di sini tidak ada kode ataupun label,
terhadap data yang diperoleh. Kemudian merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Selanjutnya, skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Nah, di sini ada contoh tabel dari data interval. Dalam data tabel interval ini terdapat nomor kelas, ada kelas interval dan frekuensi. Di sini juga sudah ada datanya, nomor kelas dari 1 sampai 9. Kelas intervalnya dari 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Dan frekuensinya sudah tertera bahwa kelas interval yang pertama ada frekuensinya 1, 6, 9, 31, 42, 32, 17, 10, dan 2. Dan bisa dijumlahkan. Jadi dari rata-rata frekuensi yang ada dijumlahkan menjadi 150. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lain. Data ini termasuk dalam kelompok data kuantitatif, dan pada data ini dapat dilakukan berbagai operasi matematika. Ciri-ciri data rasio. Yang pertama, tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya, 100 cm ditambah 30 cm sama dengan 130 cm. 5 mangga ditambah 2 mangga sama dengan 7 mangga. Nah, di sini ada contoh skala rasio. Di sini ada kondisi A, kondisi B, dan rasio A per B. Di kondisi A, saham BCA senilai 5.350. Sedangkan di kondisi B, saham BNI senilai 2.450. Kemudian di kondisi A, penjualan Toyota senilai 60638. Penjualan Isuzu 20521. Kemudian di kondisi A ada inflasi Indonesia sekitar 6,30 dan di kondisi B inflasi di Amerika Serikat 1,70. Kemudian rasio A per B bisa kita hitung, yaitu jumlahnya dari saham BCA dan saham BNI di masing-masing kondisi A dan kondisi B. Penjumlahannya hasilnya adalah 2,18. Kemudian pada kondisi A penjualan Toyota dan kondisi B di penjualan Isuzu, rasionya ada 2,95. Dan inflasi Indonesia dengan inflasi Amerika Serikat, rasionya adalah 3,70. Sembari bisa dijelaskan, saham BCA dibandingkan dengan saham BNI sebesar 2,18 kali. Rasio penjualan Toyota dibandingkan dengan Isuzu sebesar 2,95 kali. Dan rasio inflasi di Indonesia dibandingkan dengan A sebesar 3,7 kali. Skala rasio contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai nominalnya mempunyai arti, demikian juga nilai rasionya. Selanjutnya ada pengklasifikasian statistika. Di sini pengklasifikasian statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik parametrik, yang kedua ada statistik non-parametrik. Nah, apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama ada statistik parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh metode statistik parametrik yaitu ada uji Z atau 1 atau 2 sampel, ada uji T 1 atau 2 sampel, ada korelasi person, perancangan percobaan 1 atau 2, dan lain-lain. Atau bisa disimpulkan bahwa statistik parametrik digunakan untuk data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Nah, sedangkan untuk statistik non-parametrik yaitu adalah statistik bebas sebaran
atau tidak menyarankan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Contoh metode statistika non-parametrik: binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Atau bisa disimpulkan bahwa statistik non-parametrik tidak digunakan untuk data yang tidak memiliki sebaran atau distribusi normal. Jadi sudah jelas ya, untuk statistik parametrik adalah statistik untuk data yang memiliki sebaran atau distribusi normal, sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk data yang tidak memiliki sebaran atau distribusi normal. Oke, teman-teman semua, sekian materi yang saya jelaskan mengenai 4 macam data serta pengklasifikasiannya. Semoga ilmu yang saya berikan dan saya jelaskan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.